yang telah dipahami dengan kata-katanya sendiri. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari dan penelitian oleh Muhammad Awal Nur. Hipotesis terhadap penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya dengan hipotesis statistik H0 beta 1 sama dengan 0 dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ex facto yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Loya pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Adapun populasi yang saya gunakan adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya dan sampel yang saya gunakan berjumlah 70 orang, yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes dengan instrumen penelitiannya yaitu soal tes kemampuan pemahaman konsep dan angket perhatian orang tua. Untuk analisis instrumennya saya menggunakan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaan dan daya pembeda. Dan teknik analisis datanya yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial, di mana analisis deskriptif menghitung rata-rata dan menghitung kumpulan baku. Kemudian untuk analisis inferensial saya menggunakan regresi linear sederhana dengan uji prasyarat, uji normalitas, dan uji linearitas. Kemudian uji hipotesis yaitu uji F, analisis korelasi dengan uji korelasi product moment, dan analisis koefisien determinasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, presentasi yang lumayan singkat. Memang waktu yang diberikan cukup singkat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada audiens. Kali ini harus ada yang bertanya, tidak boleh tidak. Silakan, satu atau dua orang. Ayo, masa mau diancam terus? Kalau saya kembalikan buku uji, maka tidak ada lagi kesempatan Anda untuk bertanya. Ada? Tidak ada ya? Oke, Salvindo silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya singkat saja. Apa yang akan Anda lakukan jika tujuan yang Anda harapkan itu tidak sesuai dengan harapan Anda? Terima kasih. Saya kembalikan ke. Oke, langsung saja dijawab, Desti. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika tujuan penelitian yang saya lakukan tidak tercapai? Baik, jika pada tujuan penelitian yang saya lakukan itu tidak tercapai, maka sekarang tengok tak bikin model ini. Tidak ada lubang. jika tujuan penelitian yang saya lakukan itu tidak tercapai, maka saya akan mencoba untuk menyelesaikan tujuan penelitian tersebut dengan berbagai macam solusi. Jadi ditempuh dengan berbagai macam solusi, ya. Mungkin saya perjelas. Ini kan tujuannya. Di situ kan tujuannya bermacam-macam, ya, untuk menjawab dari permasalahan. Ya, ya bisa jadi alternatif, ya. Tapi ketika prosedur semua sudah kita laksanakan, apalagi tujuannya itu tidak terlalu apa ya, hanya ingin melihat deskripsi saja, artinya cukup kita deskripsikan saja. Tapi kalau memang tidak terjadi, ya mungkin kita bisa tempuh dengan cara yang lain. Itu ya, Salvindo ya. Selanjutnya saya
berikan kesempatan kepada Dewan Penguji. Ya, dalam hal ini di ketiga Bapak Hadirin yang sudah dihormat, kepada beliau disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan ujian proposal ya. Jadi sebenarnya pada ujian proposal ini dia, kalau di pengujian itu dia pertanyaannya masih bersifat umum juga ya. Jadi dalam ujian ini kita bisa menyampaikan persepsi kita bisa berhalusinasi. Kalau dalam matematika itu dia berhipotesis, dugaan, karena kita belum melakukan penelitian. Jadi kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, jadi dijawab juga berdasarkan teori dan juga bisa berdasarkan pendapat Anda, karena memang kita proposal ini masih bersifat umum, belum kita melakukan penelitian ya. Oke Desti, Sri, kita mulai ya. Waktu kita singkat ini ya. Judulnya apa ini? Menaruh perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya. Oke. Kenapa bisa mengambil SMP Negeri 1 Loya? Kenapa saya mengambil SMP Negeri 1 Loya? Karena permasalahan yang akan saya angkat sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Oke. Ya. Sudah pernah melakukan observasi di sekolah atau belum? Saya hanya melakukan wawancara, Pak, Dengan siapa? dengan salah satu guru matematika yang ada di sekolah tersebut. Apa hasil wawancaranya? Hasil wawancaranya itu masih kurangnya pemahaman konsep di siswa kelas 8 di sekolah tersebut, Pak, yaitu masih kurang menyatakan ulang konsep yang telah dipelajarinya. Karena siswa di sana, Pak, masih kurang sekali kalau gurunya sedang menjelaskan, mereka tidak, beberapa siswa belum memperhatikan gurunya saat menjelaskan, Pak. Ada tolak ukurnya sehingga dia bisa mengatakan bahwa pemahaman konsep matematika di sekolah itu rendah, khususnya di kelas 8. Untuk tolak ukurnya sendiri, Pak, saya hanya memakai hasil wawancara, karena jika saya mengambil data dari sekolah, yaitu hasil belajar siswa seperti tes, seperti hasil ulangannya atau hasil nilai raportnya, maka hasilnya itu, Pak, tidak sesignifikan dengan jika kita melakukan tes kemampuan pemahaman konsep secara langsung, Pak. Karena data hasil belajar siswa itu, Pak, hasilnya itu, Pak, tidak signifikan atau tidak sesuai dengan tes kemampuan yang akan saya lakukan, Pak. Maksudnya bagaimana? Karena kalau untuk hasil belajar itu, Pak, hasilnya itu untuk keseluruhan. Nah, sedangkan saya itu akan mengukur tentang tes kemampuan pemahaman konsep. Sangat sulit untuk mengukur tes kemampuan pemahaman konsep berdasarkan hanya dengan hasil belajar siswanya, Pak. Loh, pemahaman konsep itu kan penguasaan materinya, betul Ya, tidak? Pak. Bagaimana bisa kita bisa mengukur seseorang siswa? Kita bisa mengetahui pemahaman konsep siswa tanpa kita mengetahui pemahaman materinya itu seperti apa? Ya, untuk itu, Pak, kan di tes kemampuan pemahaman konsep itu, Pak, memiliki indikator, yaitu memiliki 6 indikator. Nah, sedangkan kalau guru memberikan arahan atau materi di kelas, materi atau soal tesnya itu, Pak, tidak sesuai dengan indikator yang akan saya gunakan, Pak, pada penelitian ini. Loh, kalau tidak sesuai dengan indikator, loh, kenapa lo cantumkan indikator di sini? Nah, Pak, untuk hasil belajarnya, Pak, maksud saya. Hasil belajar maksudnya? Karena tadi kita mengatakan bahwa bagaimana tolak ukur Anda menyatakan bahwa di sana itu masih kurang pemahaman konsepnya. Iya. Ya. Untuk saya sih, Pak, menggunakan kemampuan pemahaman konsep matematis itu berdasarkan indikator, Pak. Jadi ada tolak ukur saya untuk mengukur tes kemampuan Ya,
Iya, apa? Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur Pak. Tes kemampuan Iya. konsep yaitu dengan memberikan soal tes kemampuan pemahaman konsep berdasarkan 6 indikator yang saya gunakan. Yaitu menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek-objek. Nah, maksud saya berdasarkan begini. matematika. Tetap nanti kan setelah proposal itu akan Anda melakukan tes kan untuk mengetahui memang. Cuman ini kan yang saya tanyakan tadi itu adalah observasinya. Ya, Pak. Pada saat melakukan observasi, Anda melakukan wawancara dengan salah satu gurunya, dia mengatakan bla bla bla, saya tidak tahu itu. Bagaimana bisa mengukur kemampuan seseorang, kemampuan anak hanya berdasarkan dengan pendapat-pendapat seseorang, tanpa kita mengetahui bagaimana cara mengukur kemampuan-kemampuan awalnya. Untuk hal tersebut Pak, saya hanya bergantung pada hasil wawancaranya Pak, karena guru itu Pak selalu melihat interaksi antara murid dengan dirinya Pak. Jadi mungkin saja guru bisa menilai sendiri apakah siswa-siswa saya ini bisa memahami konsep yang saya berikan atau tidak Pak. Tapi untuk data hasil kemampuannya Pak, saya tidak memilikinya Pak. Tidak pernah menanyakan atau tidak pernah gurunya mendeskripsikan bahwa hasil belajarnya seperti ini. Tidak pernah pada saat wawancaranya. Tidak Pak. Hanya sekedar kita menanyakan tentang faktor internalnya saja. Iya Pak. Iya kan? Yang saya baca itu kan yang mempengaruhi pemahaman konsep siswa itu adalah ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah dari jiwa seseorang atau mahasiswa itu. Sedangkan faktor eksternal itu adalah dari lingkungan keluarganya. Salah satunya itu. Iya. Menurut saya pada saat Anda melakukan wawancara atau pada saat Anda melakukan observasi awal di sekolah, walaupun Anda tidak cantumkan hasil belajar sebelumnya di proposal Anda, tetapi Anda bisa mendeskripsikan seperti apa hasil belajar siswa sehingga bisa mempengaruhi kemampuan konsepnya. Iya, karena kan realitas sekarang di sekolah sekarang ini ada terkadang siswa yang malas, tetapi nilainya tinggi-tinggi. Ada juga yang pemahaman konsepnya juga tidak terlalu pintar-pintar amat, tetapi nilainya tinggi. Itu bagaimana itu menyikapi persoalan seperti itu? Untuk yang hal tersebut itu Pak, mungkin saja siswanya itu Pak, walaupun dia malas, namun daya tangkapnya mereka itu Pak kuat. Ada juga yang rajin, namun kemampuannya itu Pak di bawah rata-rata Pak. Jadi solusinya seperti apa? Solusi apa? Iya, penyampaian kamu itu seperti apa? Artinya kesimpulannya seperti apa? Jadi itu Pak, untuk kesimpulan yang saya berikan itu Pak, bukan hanya pemahaman konsep ini Pak, bukan hanya dari kemampuan awal mereka Pak, tapi bisa jadi mungkin mereka malas namun kemampuannya itu Pak di atas rata-rata, atau mereka mampu menangkap secara cepat konsep yang telah diberikan oleh gurunya Pak. Ini berarti tergantung dari individu masing-masing Pak. Tergantung dari individu masing-masing. Ya, Pak. Oke, itu menurut pendapat kamu ya? Ya Pak. Oke. Di sini perhatian orang tua dan kemampuan pemahaman konsep apakah memiliki hubungan yang kuat? Menurut Anda sebelum Anda uji, karena di dalam proposal Anda ini sebelum Anda menentukan pengaruhnya itu Anda melihat hubungan kedua variabel itu seperti apa hubungannya. Itu menurut apa yang saya baca, ya. Menurut Anda, perhatian orang tua itu apakah dia relevan atau punya hubungan terhadap pemahaman konsep matematis? Menurut Anda? Menurut saya itu Pak mempunyai hubungan Pak, karena kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu sendiri Pak ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu lingkungan keluarganya. Di lingkungan keluarganya itu berarti peran orang tuanya Pak. Jika siswanya pulang dari sekolah, maka peran pendidik itu akan pindah ke orang tuanya Pak. Iya. Jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan ini Pak yaitu perhatian orang tua. Karena perhatian orang tua memiliki peranan penting dalam
kondisi psikologi siswa maupun eksternalnya. Iya, Pak. Oke. Apakah dengan perhatian orang tua dapat menunjang pemahaman konsep matematisnya? Karena di sini kan dia seorang atau orang tua yang memperhatikan anaknya, apakah dia bisa menunjang pemahaman konsep matematisnya? Contoh realitasnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau misalkan gurunya itu, misalkan orang tuanya guru, ini cocok, ya. Beda halnya dengan pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi atau hasil belajar matematika atau hasil belajar siswa, ya. Kalau pemahaman konsep ini, apalagi ini pemahaman konsep matematis, ini lebih spesifik dia. Tidak hanya sekedar anak itu butuh perhatian dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas, baik itu fasilitas belajarnya, kemudian kesehatannya. Saya kira tidak cukup, karena ini berkaitan dengan pemahaman konsep matematis, ya. Seseorang anak kalau dia tidak belajar, tidak memahami materi, dia tidak akan memahami konsep matematis. Ya. Pertanyaan saya, apakah perlu atau cukup hanya dengan perhatian orang tua seseorang itu dia bisa memahami konsep matematis? Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak sekolah? Apakah hanya dengan perhatian, nah belajar ya, nah jangan begadang ya, itu contohnya. Apakah dengan perhatian seperti itu, dengan kepedulian seperti itu dapat menunjang pemahaman konsep matematisnya? Belum tentu kan? Nah, makanya judulmu ini kalau menurut saya cocoknya dia pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dia secara umum. Tetapi kalau dia mencakup pemahaman konsep matematis, dia lebih spesifik. Cocoknya adalah untuk orang tua yang berpendidikan. Lebih bagus lagi orang tua yang guru matematik. Karena dia akan membimbing betul-betul anaknya untuk bagaimana memahami konsep dasar matematikanya. Dan dia akan menunjang pemahaman konsep matematisnya. Tetapi kalau orang tuanya tidak sekolah, ataupun orang tuanya misalkan mohon maaf atau tidak sekolah, ataupun orang tuanya yang yang bukan gelar sarjana pendidikan matematika, itu saya kira tidak ada relevansinya, artinya tidak memiliki hubungan yang kuat di sini. Saya yakin kalau seperti ini bukan apalagi namanya, tidak terlalu berpengaruh, ya. Tapi itu kan ini masih proposal, nanti kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah ini hanya sekedar pertanyaan saja? Apakah hanya dengan cukup perhatian orang tua bisa mendongkrak atau bisa menunjang pemahaman konsep matematisnya? Itu hanya pertanyaan, berbentuk pertanyaan. Nanti dijawabnya setelah proposal. Oke. Lanjut, berapa rumusan masalahmu? Ada berapa? Apa saja? Untuk bagaimana deskripsi perhatian orang tua itu bagaimana deskripsi kemampuan konsep dan apakah ada pengaruh Belum sampai di sini. terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP tersebut. Ya. Bagaimana Anda bisa menjawab ketiga rumusan masalah itu? Saya melakukan analisis deskriptif dan melakukan analisis inferensial. Oke, yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan? Kenapa sih selalu ada, saya lihat itu di proposal dimanapun itu, kalau sudah ada kata pengaruh, pasti ada kata signifikan setelahnya. Apa maksud daripada kata signifikan ini? Untuk kata signifikannya sendiri itu Pak, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara perhatian orang tua dengan kemampuan pemahaman konsep matematis. Oke. Ada berapa tadi indikator perhatian orang tua? Perhatian orang tua Pak, ada 6. Apa saja? Pemberian bimbingan belajar, pemberian pengawasan belajar, pemberian penghargaan dan dukungan, pemenuhan kebutuhan belajar, menciptakan suasana belajar yang damai dan tenang, serta memperhatikan kesehatan anak. Oke. Selanjutnya, sebelum instrumen Anda itu diberikan kepada anak-anak untuk diujikan atau untuk kuesioner apapun itu atau angket, tentunya harus diuji
valid ya dan reliable. Menurut Anda, apakah data yang sudah reliable itu sudah tentu valid atau tidak? Data yang sudah reliable, apakah Sudah tentu valid atau tidak? iya Pak? Karena Kenapa? Karena data yang reliable, data yang diuji reliable harus data yang sudah valid. Data yang reliable, data yang sudah valid. Data yang akan diujikan reliable harus data yang sudah valid, Pak. Jadi mana yang duluan? Uji validitas dulu atau uji reliable dulu? Validitas dulu, Pak. Uji validitas dulu. Iya, Pak. Baru reliable. Itu menurut kamu atau dari mana? Bukunya siapa? Menurut kamu? Berdasarkan saya sudah mempelajari Data yang valid itu pasti reliable dan objektif tidak? Pasti. data yang reliable. Data yang valid pasti reliable dan objektif tidak? Data yang reliable sudah valid. Data yang valid pasti reliable atau objektif tidak? Untuk reliable-nya, Pak, belum. Jadi data yang sudah valid itu belum tentu reliable. Tapi data yang reliable sudah tentu valid. Gitu ya? Iya, Pak. Itu dari mana? Oke. Yang pertama yang harus kamu lakukan misalkan itu adalah sebelum instrumen itu diberikan kepada Anda, diuji cobakan dulu kan? Yang pertama kamu lakukan itu apakah uji validitas dulu atau uji reliable dulu? Uji validitas dulu, Pak. Kenapa? Karena uji validitas itu untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur, Pak. Jadi begini, selama ini proposal yang saya temui, yang saya baca itu, yang pertama mereka lakukan itu adalah uji validitas dulu, baru uji reliable, baru menyusul setelahnya apakah dia objektif atau daya pembeda atau terkesuaran, ya. Menurut apa yang saya baca tadi, saya baca tadi, menurut Profesor Dr. Sugiono itu referensi saya itu. Ya, kalaupun ada yang terbantahkan silakan. Tapi data yang valid itu, katanya Profesor Sugiono ini, data yang valid itu sudah pasti reliable dan objektif, ya. Data yang valid berarti sudah pasti reliable dan objektif. Berarti rata-rata selama ini bukan kesalahan, tapi ada menurut Profesor Sugiono itu dia ada namanya kekeliruan. Yang seharusnya dicari dulu reliabilitasnya, objektivitasnya, baru validitasnya. Karena kapan kalau kita cari validitasnya, tidak mesti lagi cari reliable-nya, karena dia sudah pasti reliable. Makanya di proposal dari tahun ke tahun itu saya lihat itu selalu diuji dulu validitasnya, baru menyusul yang lainnya, reliable sekawan-kawannya itu ya, reliabilitasnya, objektivitasnya dan bedanya. Padahal sebenarnya itu adalah yang pertama kita harus cari dulu objektivitasnya, reliabilitasnya, daya pembedanya. Setelah itu kita cari validitasnya. Karena data yang reliable itu belum tentu valid, data yang objektif itu belum tentu valid, tetapi data yang valid itu sudah pasti reliable. Jadi seperti itu, ya. Oke. Jadi itu saja mungkin. Nanti selanjutnya nanti kita ketemu setelah proposal dan mudah-mudahan waktunya akan diberi lebih cukup dan lebih banyak, ya. Sekarang masih banyak lah yang harus ditanyakan. Oke. Saya persilakan, saya serahkan kepada Kak Prodi, Pak Jaring. Terima kasih Pak Ini dan sudah Tuhan. Maaf karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin revisi atau saran-saran yang lain mungkin bisa ditambahkan berikutnya ya. Terima kasih dan peserta silahkan dicatat apa-apa yang menjadi saran dan masukan dari komisi. Kemudian yang selanjutnya komisi selanjutnya yaitu Pak Parman SPD MPD kepada beliau disilahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya langsung saja. DST3. Disebutkan kembali judulnya apa? Dengan perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya. Ya, di SMP Negeri 1 Loya tadi sudah dijabarkan sedikit tentang proses wawancaranya. Nah, di sini pembelajaran di sekolah sana saat ini dilaksanakan seperti apa? Sistemnya itu Pak ada dari penjadwalan Pak, seperti kelas 7 hari ini masuk, kelas 8 hari ini masuk, dan kelas
sebelum COVID, Pak. Oke. Tapi tetap ke sekolah. Tetap ke sekolah ya? Oh iya. Wawancara yang kamu lakukan ini kapan sih? Wawancaranya kapan ini? Yang kamu lakukan? Wawancara sama guru kan? Kapan kamu lakukan? November, Pak. Desember. Nah, di sini maksud saya untuk perhatian orang tua, karena di sini kamu masih sampaikan di latar belakang bahwa orang tua kurang memperhatikan kegiatan belajar di rumah. Hal ini disebabkan kebanyakan orang tua sibuk bekerja. Apakah kondisi 1 tahun terakhir untuk kondisi pembelajaran di sekolah yang sudah sifatnya seperti tadi, sudah pakai shift tadi, perhatian orang tua masih seperti ini? Hasil wawancara kami ini yang kamu wawancarai untuk pembelajaran 1 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir ini? 1 tahun terakhir. Hanya kondisinya masih masuk sekolah ya? Oke, itu sebenarnya kaitannya dengan apa namanya ini? Kaitannya dengan di instrumen. Maksud saya karena proses pembelajaran seperti itu nanti ada beberapa instrumen, nanti ada yang saya checklist itu, nanti kamu lihat bahwa untuk kondisi pembelajaran yang saat ini yang sistemnya seperti itu harus ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita revisi kembali ya. Oke, saya mulai dari pendahuluan dulu. Di sini di pendahuluan di kalimat pertama, tujuan pengelolaan dari penyelenggaraan pendidikan matematika mungkin sudah tidak asing didengar dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat pertama ya, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan. Nah, kalimat ini maksudnya apa? Yang sudah tidak asing itu apa? Kamu tahu tujuan dari pengelolaan penyelenggaraan pendidikan matematika? Apa tujuannya? Iya, tujuannya apa? Mengembangkan kemampuan siswanya. Landasannya di mana kita ambil? Teorinya di mana itu? Di beberapa jurnal. Ya, dimasukkan jurnalnya ya. Dan kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, bagusnya langsung dinyatakan seperti tadi ya. Jangan dibuat maknanya menjadi tidak jelas seperti ini. Ya, dituliskan. Dan di sini coba Anda perhatikan yang Anda bahas pertama itu tentang pendidikan kan? Terus di kalimat selanjutnya Anda bahas tentang tujuan pengelolaan dari penyelenggaraan pendidikan matematika. Terus di bawahnya Anda bahas kembali tentang pendidikan lagi. Ya? Yang masih kalimat dalam satu paragraf itu masih Anda bahas tentang pendidikan. Nah, di bawah baru ada matematika. Nah, maksud saya itu kita buat dalam satu paragraf itu supaya runtut. Jadi yang kita bahas dulu tentang pendidikan. Jangan kita campur, sudah bahas pendidikan, terus pendidikan matematika, terus kita masuk lagi pendidikan. Jadi kalau ini tidak, maksud saya ini baiknya ditaruh di belakang saja. Yang kalimat kedua itu, tujuan pengelolaan, karena belum nyambung. Ya, itu. Terus di halaman 2. Di halaman 2 di situ ada kamu kutip dari Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2014. Nah, pertanyaannya, itu tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah memang hanya untuk memahami konsep? Hanya itu tujuannya? Ada yang lain? Apa yang lain? Iya, tujuan pendidikan dari matematika ini kamu nyatakan di sini bahwa tujuan dari mata pelajaran matematika di sekolah agar peserta didik dapat memahami konsep matematika. Ini kamu punya dokumennya? Kamu punya dokumennya? Yang peraturan menteri ini? Iya. Isinya seperti ini? Khusus peraturan menterinya. Maksudnya khusus peraturan menteri itu memang dia hanya menyatakan bahwa tujuan mata pelajaran matematika itu untuk memahami pemahaman konsep. Iya, iya seperti itu. Coba baca kembali. Tujuannya itu banyak, bukan hanya satu.
Ya, kalau kamu tulis seperti ini, nanti maknanya bahwa seakan-akan bahwa peraturan itu hanya menunjukkan untuk pemahaman konsep. Padahal masih ada pemahaman yang lain, untuk kemampuan yang lain. Ada kemampuan komunikasi, ada penalaran. Ya, coba dicek kembali. Ini kamu langsung simpulkan sendiri ini. Ya, dicek kembali. Adapun kamu mau tulis seperti ini, boleh kamu spesifikkan, tapi di situ kamu jabarkan dulu, lalu kamu tunjukkan bahwa salah satu kemampuan yang terdapat dalam peraturan menteri itu adalah pemahaman konsep. Jangan langsung kamu simpulkan sendiri bahwa cuma satu. Kan bacanya seperti itu kan? Itu yang kamu cek kembali ya. Oke, penelitian kami ini penelitian apa? Penelitian expo facto. Ya, instrumennya apa yang kamu gunakan? Di tes kemampuan pemahaman matematis itu ada berapa indikator? Ada berapa? Coba bisa sebutkan satu-satu. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika, menerapkan konsep secara algoritma, memberikan contoh dan kontracontoh dari konsep yang dipelajari, kemudian menjadikan konsep dalam berbagai representasi, dan mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau eksternal. Oke, sekarang saya mau kaitkan antara instrumen yang kamu susun dengan pedomannya. Ya, coba lihat di situ di halaman 29 dengan soalmu ya, nanti disesuaikan. Di situ ada untuk soal nomor pertama yang menyatakan ulang suatu konsep. Nah, untuk soalnya coba kamu lihat, soalnya itu hanya berupa pertanyaan konsep. Pertanyaannya nomor 1. Dari pernyataan 1, apa yang kamu ketahui mengenai PLDV? Ya. Jadi hanya ditanya tentang pengetahuan tentang LPDV. Nah, sedangkan di penskorannya kalau tidak menjawab 0. Ya. Terdapat jawaban menggunakan cara tapi jawaban salah 1. Nah, yang dimaksud dengan skor 1 ini apa? Iya, kan di situ tidak ada caranya. Dia cuma langsung menjawab. Jadi bagaimana pedoman penskorannya ini? Ini berdasarkan beberapa anggota, namun banyak literatur yang saya dapatkan tidak sesuai dengan yang ini, Pak. Ya, tapi kan kamu sudah tetapkan bahwa yang kamu pilih ini. Hah? Makanya saya mau tanya bagaimana caranya kita pada saat kita memberi skor 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di situ jawaban yang dalam bentuk pernyataan, tidak ada penggunaan cara untuk menyelesaikan soal. Bagaimana itu kaitannya? Untuk cara pemberian skornya? Pada saat kapan Desti mau beri skor 0, 1, 2, 3, dan 4? Ya, silakan jawab pada saat kapan? Soal pertama itu, Pak, dapat jawaban menggunakan cara tentang jawaban salah. Di sini caranya itu, Pak, cara dari menyatakan ulang konsep, Pak. Iya kan, dia menyatakan ulang. Dia sudah menyatakan ulang. Nah, pada saat kapan kamu beri skor 1, pada saat kapan kamu beri skor 2? Karena di sini ada kalimat menggunakan cara, sedangkan itu bukan cara. Di sini tidak ada penggunaan cara. Dia langsung jawaban sesuai konsep. Bagian C lagi, memberikan jawaban benar tapi tidak sesuai, tidak disertai alasan. Apakah di situ dibutuhkan alasan untuk menjawab itu? Masih nomor 1. Tidak juga kan? Ya, lalu bagaimana pedoman perskorannya ini? Nanti ganti yang sesuai. Iya, nanti disesuaikan ya. Karena kalau kita mau lihat ini indikator dengan penskoran dengan soal ya tidak ada kaitannya untuk bagian B, C, dan D dan E. Ya. Oke, masih terkait itu, masih terkait soal.
Nah, di soal itu coba perhatikan soal nomor 6. Berikan sebuah contoh dari sistem persamaan linear dua variabel baik dalam kehidupan sehari-hari maupun secara matematis. Nah, di sini kamu berikan jawaban, coba lihat untuk matematis. 2x tambah y sama dengan 40, 4x tambah 3y sama dengan 90 memiliki penyelesaian yang sama. Arti kalimat memiliki penyelesaian yang sama ini apa?